Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang telah memimpin setiap pribadi kami. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami percaya Engkau ada. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau akan menjamah setiap pribadi. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat-Mu nyata. Tuhan, kami berdoa yang yang sakit disembuhkan, yang dalam kelemahan dikuatkan, yang di dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Dan ini kerinduan kami Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan sembah. Dan kami rindu Tuhan untuk diam di hadirat-Mu. Terima kasih karena waktu dan masa ini. Dan kami mau guna pakainya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Haleluya.
Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kemuliaan dan hormat hanya bagimu. Hanya Kau yang layak disembah. Segala pujian dan hormat. Kita terus menyembah dan memuji Tuhan. Kita naikkan satu lagu pujian yang mengatakan, betapa hebat, betapa kuatnya Allah kita. Haleluya. Mari kita istiharkan kemenangan di tempat ini. Oh, oh. Kau berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, oh, Kau yang layak Tuhan. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, hanya namanya, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Istiqharkan Dia Tuhan Allah, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita.
kami mau Tuhan menyerahkan segalanya kepadamu. Karena Engkau yang mampu Tuhan mengubah hidup kami. Haleluya Tuhan, ini hidupku serahkan padamu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Oh, ini hidupku Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Hanya kepadamu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang
syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ke Tuhan karena jamahan-Mu yang nyata. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur dan memuji nama Tuhan karena kekuatan dan anugerah Tuhan saja yang telah memimpin menyertai kita di dalam bulan September ini, di mana Tuhan sentiasa menjaga, melindungi kita. Pada pagi ini kita bersyukur atas kekuatan dan perlindungan Tuhan semata-mata. Haleluya. Kita muji nama Tuhan. Apabila kita bersyukur, kita percaya kuasa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, pagi ini sebelum pastor bawa kita dengan firman Tuhan, mari jemaat kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kerana kasih anugerah-Mu yang telah memimpin dalam kehidupan kami sepanjang dalam kami lalui di dalam bulan September ini Tuhan. Tidak lama lagi kami akan masuk ke dalam bulan Oktober, dan kami percaya di bulan-bulan yang lalu di mana Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini, sampai detik ini, kami pun percaya Tuhan yang telah menyertai kami kepada bulan-bulan yang akan datang. Tuhan berkati kami dalam kami mendengar firman-Mu, persiapkan hamba-Mu dan juga jemaat-Mu, bukakan hati rohani dan telinga rohani kami dan mata rohani kami, supaya kami dapat menerima berkat firman-Mu sebagai benih yang hidup yang akan membawa 10 kali, 100 kali lipat, supaya kami menjadi terang dan garam Tuhan.
Hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan melihat firman Tuhan, yaitu terdapat dalam Mazmur, di dalam Mazmur 56, di dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Saya akan bacanya, kita akan melihat dalam firman Tuhan, bahkan dimanapun kita berada. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Pada pagi ini kita akan melihat firman Tuhan yang berbicara tentang ketika aku takut, aku percaya. Rasa takut itu pasti selalu ada muncul dalam diri setiap orang. Dan itu memang ada pada manusia. Rasa takut itu muncul disebabkan berbagai keadaan dan pasti berlainan antara satu dengan yang lain. Rasa takut yang menghantui itu dapat terjadi karena beberapa keadaan. Seperti ekonomi yang tidak baik, tidak ada kerja tetap, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Bencana alam terjadi di mana-mana sehingga orang menjadi takut terhadap masa depan hidupnya. Juga termasuk masa sekarang ini di dalam kita menghadapi virus COVID-19 ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita untuk mengatasi takut? Untuk terus percaya pada Tuhan. Langkah yang pertama adalah kita mengakui bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Di dalam Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang punya bumi, serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di mana kita lihat di bagian ini, bagi kita yang percaya, kita bukan percaya pada Allah yang pasif. Karena kita percaya pada Allah yang aktif terlibat dalam kehidupan manusia. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita berada dalam jangkauan tangan Tuhan dan kehendak-Nya. Percaya pada Allah mencakup arti percaya bahwa Ia benar, dapat dihandalkan. Mempercayakan diri kepadanya, percaya pada firman-Nya berarti percaya dan menerima apa yang sudah di firman-Nya itu. Di dalam Amsal 3 ayat 5 kata, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian sendiri. Artinya untuk membangun kepercayaan itu dengan benar, berserahlah kepadanya dan andalkan Tuhan. Serta jangan khawatir untuk segala sesuatu. Ini yang membuat kita lebih yakin supaya kita tidak takut. Ya seperti mana pendahuluan tadi, sebagai manusia memang ada ketakutan yang menghantui kehidupan kita. Tapi firman Tuhan menjaminkan kita supaya kita percaya pada Tuhan, kata dalam Amsal tadi. Dengan segenap hati kita, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini membawa kita lebih yakin beriman kepada Tuhan. Bahwa apabila kita percaya Tuhan itu yang dapat memimpin dalam kehidupan kita, dapat menyertai dalam kehidupan kita. Setelah kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah di dalam kehidupan kita, pasti semuanya berjalan dengan baik. Pengalaman saya secara pribadi pada permulaan bulan yang lalu, saya menghadapi sedikit masalah tentang telinga saya. Tiba-tiba suatu masa saya pergi memotong kayu dan ada satu kayu yang dahannya terpelanting kena telinga saya. Dan pada mulanya saya tidak menyangka itu membawa kesan yang begitu menyusahkan saya. Dan apabila saya balik ke rumah dan saya cek dalam telinga saya, rupa-rupanya ada darah. Dan saya tetap bersyukur. Dan saya percaya segala sesuatu itu dalam tangan Tuhan. Lalu saya cek dan saya berobat. Dan pada minggu yang lalu
Saya pergi ke rumah sakit dan dokter merasakan bahwa telinga saya dua-duanya sudah rusak. Di dalam keadaan ini, sebagai manusia saya rasa takut. Saya rasa malu untuk berdepan dengan orang lain karena keadaan pendengaran saya tidak dapat mendengar dengan jelas. Saya malu menghadap orang lain apabila orang berbicara. Mungkin mereka akan mengketawakan saya apabila saya tidak dapat mendengar dengan jelas. Tapi saya dalam hati saya tetap bersyukur, percaya Tuhan, segala sesuatu ada dalam rencana-Mu. Nah, sebagai manusia apabila kita menghadapi takut ini, kadang-kadang ketakutan yang begitu menghantui kita. Rasa-rasanya kita tidak mampu bergerak. Ada orang takut masa pandemik ini tidak langsung tidak mau keluar dari rumah. Itu juga menekan pribadinya. Yang tidak mau keluar dengan orang lain, bercampur dengan orang lain. Nah, untuk kita yakin, untuk menghindarkan takut ini, kita harus percaya pada Tuhan. Saya percaya, walaupun saya menghadapi pendengaran tidak baik, tapi saya tahu bersyukur pada Tuhan. Memilih antara buta dengan tidak mendengar lebih baik lagi daripada tidak mendengar daripada buta. Saya tetap bersyukur karena mungkin pada masa akan datang Tuhan akan menyembuhkan telinga saya. Dalam segala itu kita harus percaya beriman. Tuhan yang kita handalkan, Tuhan yang kita akui dalam hidup ini pasti memimpin kita. Amin. Untuk langkah kedua, ketika aku takut, aku percaya. Kita harus percaya bahwa Ia melindungi kita dari bahaya. Di dalam Mazmur 112 ayat 7 katakan, Ia tidak takut pada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan pada Tuhan. Kita percaya sebesar apapun masalah kita hadapi, ya Tuhan sanggup dan akan menolong dan mengeluarkan kita dari masalah itu. Contoh Daniel menolak untuk menyembah Allah lain meskipun ia harus menanggung risiko. Dan kedua contoh Daud melawan Goliat orang Palestin. Daud percaya pada Allah Israel, Allah semesta alam. Contoh kedua ini memberikan satu keyakinan yang sungguh-sungguh dalam hidupan kita. Daniel, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut pada Tuhan yaitu dia mendekat, terus berharap pada Tuhan, bukan menjauhkan Tuhan. Dengan rasa dia takut, dia percaya Tuhan itu akan memimpin dia. Kalau kita membaca dalam kisah firman Tuhan, di dalam Daniel semuanya, di mana Daniel dibuang ke dalam lubang, ada singa. Sehingga dia tidak disekam dimakan singa oleh kerana dia percaya pada Allahnya. Itu yang harus kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja. Yang mampu melindungi kita dalam segala bahaya. Walaupun kita menghadapi seperti mana Daniel menghadapi risiko. Juga Daud apabila dia melawan Goliat. Raja Saul masa itu mengatakan, Daud, engkau tiada layak dapat melawan Goliat. Kerana Daud adalah seorang pengembala domba. Goliatnya adalah orang yang tinggi besar. Dia terlatih dari muda menjadi askar, penjurit, prajurit. Nah, kerana Raja Saul rasa takut kerana melihat Daud. Tapi Daud percaya pada Allahnya. Dengan dia mengatakan, saya menghadap engkau Goliat kepada Israel semesta alam. Apa terjadi? Dalam kepercayaannya, dengan sungguh-sungguh, dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi dia. Sehingga Goliat dikalahkan. Di dalam Mazmur 119 ayat 1, 2 dan 14. Pemazmur menegaskan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku yang ku percaya. Hanya orang-orang yang hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sudahkah kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan pada pagi ini, di mana kita tahu bahwa
Tuhan yang kita percaya itu akan melindungi kita dari bahaya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita benar-benar memiliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan yang kita percaya. Di dalam kita meyakinkan diri kita untuk percaya pada Allah Israel, Allah alam semesta, ada satu perubahan yang kita alami. Karena kita tahu bahwa dunia dalam orang percaya kepada Tuhan Allah yang lain itu, dia tidak bergerak. Dia hanya sebagai patung didirikan disembah. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terbukti melindungi dalam kehidupan kita dari bahaya. Kita boleh aminkan pada hari ini, kita ada pada hari ini adalah atas perlindungan dan penyertaan Tuhan. Walaupun kita menghadapi bahaya di dalam kita mengarungi pandemik di dalam norma yang baru ini, kita tetap memuji nama Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap melindungi kita. Langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, yaitu bagaimana kita ketika aku takut, aku percaya. Kita harus percaya adanya Tuhan yang hidup dan yang telah bangkit. Dalam Roma 1:4, dan melalui Roh Kekudusannya telah menyatakan kuasa menjadi anak Allah oleh kebangkitannya dari kematian, Kristus Yesus Tuhan kita. Bagian E, di mana kita lihat untuk kita percaya adanya Tuhan dalam hidup kita yang telah bangkit. Kita percaya Yesus memberikan hidup baru bagi kita. Allah telah menyelamatkan kita dan memanggil kita menuju suatu kehidupan yang kudus. Bukan karena apa yang telah kita lakukan tetapi karena tujuan dari kemurahan-Nya saja. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9-10 mengatakan, kasih karunia ini diberikan pada kita melalui Yesus Kristus sebelum permulaan masa. Tapi yang sekarang telah dinyatakan melalui kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus yang telah menghancurkan kematian dan membawa kehidupan dan kekekalan kepada terang melalui Injil. Dan juga bagian B, di mana kita percaya Yesus memberi kemenangan atas setan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, anak-anakku yang kekasih, engkau berasal dari Allah dan telah memenangkan dunia. Karena yang ada dalam kamu lebih besar dari yang ada di dunia ini. Karena setiap orang yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia? Hanya dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita muji nama Tuhan, di mana kita tahu bahwa Yesus telah hidup dan bangkit untuk kita. Di mana Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib di Golgota. Dengan mencurahkan darahnya yang kudus untuk mengampuni segala dosa kita, pelanggaran kita. Bahkan kita dipulihkan daripada hukuman kutuk dosa. Sehingga kita tahu bahwa apabila kita percaya, Yesus itu yang berikan kemenangan bagi kita. Yang ke-C, bahwa kita percaya Yesus memberikan kekuatan pada masa sekarang. Karena Yesus adalah hidup, kita menerima kekuatan rohnya untuk hidup dan menang atas dosa dan semua serangan iblis terhadap kita. Dalam Roma 8:33 katakan, siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang menghukum mereka? Nah, bagian ini memberikan satu kekuatan kepercayaan kita untuk kita jangan takut lagi dengan keadaan. Bahwa Tuhan tetap memberikan jaminannya kepada kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk masa sekarang ini. Di dalam kita mengarungi, di dalam pandemik ini, di norma yang baru ini. Walaupun banyak yang kita dengar tentang ada penyakit baru, itu varian Delta varian. Tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan kita. Bahkan juga terusnya, di mana di bagian D,
Kita percaya Yesus merupakan pengharapan masa depan. Kolose 1 ayat 18 mengatakan, kebangkitan Yesus memberi kita pengharapan besar akan masa depan. Ia disebut yang sulung dari antara yang mati. Di dalam kebangkitan Yesus, Dia membukakan jalan bagi semua yang percaya padanya untuk mengikuti Dia. Dan dibangkitkan dari kematian. Suatu ketika nanti Yesus Kristus akan kembali ke dunia tidak sebagai seorang bayi, tetapi menyatakan kepada seluruh penjuru dunia siapa Dia sesungguhnya. Allah yang kuasa dan penguasa semua ciptaannya. Pada saat itu semua yang telah mati, yang percaya padanya akan bangkit dan hidup kembali. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan. Ketika kita takut, kita percaya. Semua kita memang akui sebagai manusia kita takut dengan keadaan-keadaan yang masa sekarang ini. Tapi apabila kita percaya pada Tuhan, di mana Dia mengatakan ada harapan masa depan, bahwa Yesus yang telah mati, yang telah hidup, bangkit kembali, akan memberikan kemenangan bagi kita. Di mana Dia katakan di sini, di mana suatu kelak nanti bahwa Yesus akan datang untuk membangkitkan kita yang percaya padanya. Walaupun kita sudah mati dikuburkan, tapi pada masa yang ditentukan Tuhan, Dia akan membangkitkan kita dari kematian kehidupan yang kekal. Dan kita akan menjadi kehidupan yang baru, ciptaan yang baru yang Tuhan telah sediakan di dalam kerajaan-Nya di surga. Betapa kita sebagai anak-anak Tuhan, pada kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, pastor sarankan, ketika kita takut, kita harus percaya. Karena kepercayaan ini akan membuat kita lebih yakin beriman pada Tuhan. Amin. Tanpa kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Karena tadi Amsal 3 katakan, janganlah kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan akuilah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita harus setia. Kita harus akui Tuhan itu. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dia ada di mana-mana. Dimanapun engkau berada, baik di lubang batu, di dalam laut, di dalam langit sana, Tuhan ada di mana-mana. Kita tidak boleh tapuk dengan keberadaan kita. Bahwa Tuhan itu berkuasa di mana-mana untuk menyertai di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan untuk firman Tuhan, ketika kita takut, aku percaya. Dari tema ketika aku takut, aku percaya, kita harus mengakui bahwa Dialah Tuhan dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Dia melindungi kita dari bahaya. Kita harus percaya adanya Tuhan yang hidup, yang telah bangkit, yang memberi kekuatan pada masa sekarang, bahkan merupakan pengharapan pada masa depan. Haleluya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengakhiri firman Tuhan, mari kita tetapkan kepercayaan kita pada Tuhan. Seperti mana Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita harus akui dengan mulut kita. Karena dalam Roma katakan, setiap mulut mengakui bahwa Yesuslah Tuhan, akan diselamatkan. Jadi pada pagi ini kita memuji nama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang hidup, yang telah bangkit, yang berikan kemenangan dalam kehidupan kita. Kita harus memuji nama Tuhan. Biarlah pada masa-masa yang akan mendatang nih, apapun yang kita hadapi, situasi keadaan apapun yang mungkin, yang dapat kita terobosi, yang tidak dapat kita lalui, tapi percayalah pada Tuhan. Dia akan memberikan pelindungan, yang memberikan hidup kepada kita. Mari jemaat kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat. Pada pagi ini, hamba-Mu telah menguraikan tentang firman-Mu yang bertema, ketika aku takut, aku percaya. Bapa,
Kami mengakui Tuhan, kami manusia. Banyak kekhawatiran, ketakutan, terbatasan kami Bapa. Tapi apabila kami percaya padamu Tuhan Yesus, yang telah mengakui sebagai Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mati untuk menebus dosa kami, dan Engkau berjanji akan membangkitkan kami Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Untuk masa sekarang, bahkan masa depan ada pengharapan. Bapa, biarlah lewat firman-Mu akan memberikan satu keyakinan teguh iman kami Tuhan untuk meyakinkan kami. Supaya hari ke depan ini kami dapat menerobosi dengan kemenangan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan ini Bapa. Apapun yang kami lalui, harungi, karena Tuhanlah beserta kami. Bapa, berkatilah jemaat kami Tuhan dimanapun berada, baik dalam masa-masa pandemik Tuhan. Kami masih menjaga SOP. Bahkan dalam pekerjaan mulai pada hari besoknya Tuhan, Engkau memberkati kami Bapa, menjaga kami. Ialah Engkau kuatkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bermasalah apapun keadaan ekonomi yang ada, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Hanya Engkaulah Tuhan harapan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami hidup untuk-Mu Tuhan. Kami juga berdoakan bagi pemuda-pemudi, bahkan anak-anak gereja kami yang masih sekolah online pada saat ini Tuhan. Engkau berikan kepandaian dan hikmat bagi mereka Tuhan. Pemuda-pemudi yang masih bekerja Tuhan, Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Bahkan anggota jemaat kami Tuhan, para dekan, Engkau juga menyertai mereka Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu dimanapun berada Bapa, pastor-pastor yang melayani di BM seluruh Sarawak, Sabah dan semenanjung Malaysia, bahkan jiran kami Indonesia, seluruh Asia Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bahkan kerajaan kami Malaysia, pemimpin yang ada, dari Tuan Agung, Perdana Menteri, bahkan menteri-menteri yang ada Tuhan, YB kami, bahkan sampai ke Pengulu, Temenggung, terus kepada ketua masyarakat di manapun mereka berada. Tuhan, berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan. Apapun yang mereka lakukan adalah untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Segala hal-hal yang tidak baik, baik dari keadaan-keadaan yang memungkinkan tidak baik Tuhan yang mereka lakukan, kami akan hancurkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua Tuhan di dalam hidup ini. Jemaat, angkatkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Sodi Dio Gloria.